Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang karakteristik atau fitur-fitur cloud computing dalam pemasaran. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Junaidi dengan NIM 19151011041 dari Prodi Ilmu Komputer. Menurut Rafael tahun 2010, yaitu tidak semua aplikasi berbasis web dapat dimasukkan ke dalam kategori cloud computing. Ada 5 kriteria yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem untuk bisa dimasukkan dalam keluarga cloud computing, yaitu yang pertama, swalayan atau on-demand self-service. Yang kedua, akses pita lebar atau broadband network access. Yang ketiga, sumber daya terkelompok atau resource pooling. Yang keempat, elastis atau rapid elasticity. Yang terakhir yaitu layanan yang terukur atau measured service. Karakteristik yang pertama yaitu swalayan atau on-demand self-service, yaitu seorang pelanggan dimungkinkan untuk secara langsung memesan sumber daya yang dibutuhkan seperti prosesor time dan kapasitas penyimpanan melalui kontrol panel elektronis yang disediakan. Jadi tidak perlu berinteraksi dengan personil customer service jika perlu menambah atau mengurangi sumber daya komputasi yang diperlukan. Selanjutnya yang kedua yaitu akses pita lebar atau broadband network access, yaitu layanan yang tersedia terhubung melalui jaringan pita lebar, terutama untuk dapat diakses secara memadai melalui jaringan internet, baik menggunakan thin client, thick client, ataupun media lain seperti smartphone. Yang ketiga karakteristik dari cloud computing yaitu sumber daya terkelompok, yaitu penyediaan layanan cloud memberikan layanan melalui sumber daya yang dikelompokkan pada satu atau berbagai lokasi data center yang terdiri dari sumber service dengan mekanisme multi-tenant. Sumber daya komputasi ini meliputi media penyimpanan, memori, prosesor, dan pita jaringan. Yang keempat yaitu elastis, yaitu kapasitas komputasi yang disediakan dapat secara elastis dan cepat disediakan, baik itu dalam bentuk penambahan atau pengurangan kapasitas yang diperlukan untuk pelanggan sendiri. Dengan kemampuan ini seolah-olah kapasitas yang tersedia tak terbatas besarnya dan dapat dibeli kapan saja dengan jumlah beberapa saja. Yang terakhir yaitu layanan yang terukur, yaitu sumber daya cloud yang tersedia harus dapat diatur dan dioptimasi penggunaannya dengan suatu sistem pengukuran yang dapat mengukur penggunaan dari setiap sumber daya komputasi yang digunakan, yaitu penyimpanan, memori, prosesor, label pita, aktivitas user, dan lainnya. Dengan demikian jumlah sumber daya digunakan dapat secara transparan diukur yang akan menjadi dasar bagi user untuk membayar biaya penggunaan layanan. Sekian.